alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabah yaqul qad ja'akum syahru Ramadan syahru mubarak kataballahu alaikumusiyamah fihi tubtahu abwabul jannah wa tuglaku fihi abwabul jahim wa tugallu fihi syayatin wa fihi lailatun khairum min alfi syahr wa man hurima khairuhu faqad hurima. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan atas segala anugerah yang Allah berikan kepada kita. Dengan segala nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat panjang umur. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yaitu menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, sebentar lagi kita akan melalui suatu bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana bulan tersebut sebagai bulan yang penuh dengan kemuliaan, di mana bulan tersebut dibukakan pintu-pintu surga, di mana bulan tersebut akan dikunci pintu-pintu neraka dan akan diikat setan-setan, dan di mana bulan tersebut ada suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang tidak memperoleh kebaikan pada bulan tersebut, barang siapa yang tidak memperoleh keberkahan dari bulan tersebut, maka sungguh dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingat tentang sebuah kisah Raja Dzulkarnain yang membawa pasukannya menyeberangi sungai. Dan kita tahu Raja Dzulkarnain adalah salah satu seorang raja yang disebutkan dalam Al-Quran. Pada suatu kisah, Raja Dzulkarnain membawa pasukannya menyeberangi sungai, ingin menaklukkan sebuah negeri. Pagi-pagi, Raja Dzulkarnain sudah menyiapkan pasukannya di lapangan yang sangat luas. Ketika pasukannya sudah siap, Raja Dzulkarnain memberikan perintah, memberikan semacam amanat kepada pasukannya, bahwa nanti malam kita akan melalui sebuah sungai. Maka ketika kalian melewati sungai tersebut, maka ambillah batu-batu yang kalian injak di dasar sungai. Maka berangkatlah pasukan Dzulkarnain, dan ternyata benar, menjelang malam pasukan Dzulkarnain sudah ada di hadapan mereka itu sungai yang sangat lebar. Maka menyeberanglah pasukannya. Ketika menyeberangi, secara tidak langsung pasukan Dzulkarnain terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama, golongan yang mengacuhkan perintah dari Raja Dzulkarnain. Perintah Raja Dzulkarnain adalah mengambil batu-batu yang diinjak di dasar sungai. Golongan yang pertama ini mengacuhkan perintah dari Raja Dzulkarnain, karena mereka berpikir, buat apa mengambil batu di dasar sungai? Melewati sungai saja kita sudah susah payah, apalagi harus mengambil batu. Mereka mengacuhkan tidak membawa apa-apa, tidak mengambil satu pun batu dari dasar sungai. Ada juga golongan yang kedua. Golongan kedua mengambil batu, tapi batu yang diambilnya hanya sekedarnya saja, seambilnya saja. Mereka berpikir cukup untuk memenuhi perintah dari Raja Dzulkarnain. Mengambil batu hanya sedikit saja, seperlunya saja, sekedarnya saja, hanya untuk memenuhi perintah dari Raja Dzulkarnain. Tapi ada golongan yang ketiga, mengambil batu sebanyak-banyaknya. Apapun yang diinjak di dasar sungai berupa batu, dia berusaha untuk mengambilnya. Dipenuhilah kantung-kantungnya dengan batu yang diinjak di dasar sungai. Dipenuhilah baju-bajunya, diselipkannya batu-batu itu di baju besinya. Sebanyak-banyaknya dia ambil. Maka ketika sudah di tepi seberang sungai tersebut, ternyata sudah pagi hari. Alangkah lamanya sungai yang diarunginya, yang diseberanginya, dari menjelang malam sampai terbit matahari. Semalaman menyeberang sungai. Ketika terbit fajar, tiba di seberang sungai, Raja Dzulkarnain mengumpulkan pasukannya dan berkata, apa yang kalian dapatkan dari seberang sungai? Maka golongan pertama sangat menyesal luar biasa. Golongan yang kedua menyesalnya sedikit. Kenapa saya tidak ambil sebanyak-banyaknya? Golongan yang ketiga, golongan yang bergembira, golongan yang berbahagia.
Ternyata batu yang diambil tersebut adalah batu berlian, intan bermata. Sungguh berbahagia, sungguh gembira golongan yang ketiga. Kenapa? Karena mengambil sebanyak-banyaknya. Golongan yang pertama begitu menyesalnya karena tidak mau mengambil batu, tidak mau memenuhi perintah dari Raja Zulkarnain. Golongan yang kedua setengah menyesal. Kenapa? Karena mengambil batu seperlunya saja, sekedarnya saja. Gambaran itu adalah gambaran orang-orang yang beriman ketika melewati bulan Ramadan. Ada golongan yang pertama. Golongan pertama melewati bulan Ramadan tidak mau mengambil keberkahan-keberkahan di bulan Ramadan. Tidak mau mengambil keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Golongan yang kedua hanya seperlunya saja, hanya memenuhi kewajibannya saja mengambil keberkahan. Cukup mengambil beberapa amal soleh saja. Cukup mengambil beberapa ibadah saja di bulan Ramadan. Tapi golongan yang ketiga itu sungguh-sungguh mengambil semua keberkahan, mengambil semua kemuliaan, mengambil semua keutamaan di bulan Ramadan. Maka golongan yang ketiga sungguh berbahagia. Inilah yang akan diangkat derajatnya oleh Allah menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi insan yang bertakwa. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita masuk bulan Ramadan, kita mau pilih yang mana? Mau pilih yang menjadi orang yang golongan yang pertama, melewati bulan Ramadan hanya sekedarnya saja, atau hanya menjadi golongan yang kedua? Mau golongan kedua itu mengambil ibadah kemuliaan secukupnya saja. Kalau golongan pertama itu tidak mau mengambil keutamaan ataupun keberkahan atau kemuliaan di bulan Ramadan. Tapi yang kita inginkan adalah menjadi golongan yang ketiga. Marilah kita mengambil kemuliaan, keberkahan, keutamaan di bulan Ramadan sebanyak-banyaknya. Dan kita tahu bahwa di bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Pintu neraka ditutup dan setan-setan diikat. Dan di bulan Ramadan tersebut ada suatu malam yang sangat baik, yang lebih baik dari 1000 bulan. Bayangkan saja, 1000 bulan itu sama dengan kurang lebih 83 tahun. Kita beribadah senilai 83 tahun. Kita beramal soleh selama 83 tahun. Marilah kita ambil kemuliaan di bulan Ramadan tersebut. Rasul mengatakan, siapa yang tidak memperoleh kemuliaan, keberkahan, keutamaan di bulan Ramadan, maka sungguh dia tidak mendapatkan apa-apa. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan yang kita akan lalui adalah Ramadan yang terbaik buat diri kita. Maka tekadkan pada diri kita, tekadkan pada jiwa kita bahwa Ramadan yang akan kita lalui itu adalah Ramadan yang terakhir buat diri kita, buat keluarga kita. Maka dengan tekad tersebut, kita akan bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, mengambil semua kemuliaan, mengambil semua keberkahan, mengambil semua keutamaan di bulan Ramadan. Banyak sekali keutamaan di bulan Ramadan, banyak sekali kemuliaan di bulan Ramadan, banyak sekali keberkahan di bulan Ramadan. Itu saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan menjelang bulan Ramadan ini sudah diniatkan pada diri kita, ditekadkan pada diri kita untuk mengambil semua keberkahan, semua kemuliaan, semua keutamaan di bulan Ramadan. Dan kita berharap diri kita menjadi insan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi insan yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan ibadah saum sebagaimana saum itu diwajibkan kepada kaum-kaum sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.